Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Azhari dengan NIM 860253057, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan untuk tugas 3, yaitu yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, untuk pilar dalam konteks pendidikan, sebelum saya menjelaskan ke arah sana, saya akan menjelaskan dulu bahwa konsep dari pilar itu sendiri kita ibaratkan sebagai pilar dalam konstruksi pembangunan. Jika pilar tersebut rapuh, maka suatu konstruksi pembangunan pun tidak akan berdiri tegak, begitu. Pembangunan tidak akan berdiri tegak karena dalam pilar itu sendiri adalah suatu kesatuan yang dibangun untuk membangun suatu pembangunan. Jadi memang pilar ini sangat penting, begitu. Nah, kita masuk dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kita lihat ada fungsi ya. Fungsi itu berarti yang pertama itu pondasi filosofis, yang kedua konseptual, dan yang ketiga operasional. Nah, jadi yang menopang seluruh pendidikan suatu bangsa yaitu apa? Pilar dalam sistem pendidikan. Jadi jika pilar itu tidak bisa berdiri tegak atau dikatakan mungkin rapuh dalam suatu pendidikan, maka kurikulum yang diberikan tidak akan memiliki suatu arah ataupun tujuan. Jadi memang pilar dalam konteks pendidikan ini penting gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Nah, ing ngarso sung tulodo itu berarti di depan memberikan contoh. Jadi di mana guru ini memberikan suatu informasi kepada murid dan mengajarkan sebuah teknologi yang baik bagi murid. Nah, yang kedua yaitu ing madya mangun kaiso, di mana di tengah membangun semangat. Nah, contohnya ini lebih ke guru tidak melakukan ceramah full kepada siswa, tetapi guru juga terjun langsung belajar bersama siswa gitu. Jadi di sini tidak mendiktek, tetapi memancing suatu diskusi. Ketika guru itu menjelaskan kepada siswa semua informasi yang diberikan, lalu guru itu akan memancingnya dalam hal apa? Berarti ask question, berarti memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Jadi guru melihat apakah siswa ini benar-benar mengerti apa yang diberikan informasi oleh si guru tersebut, begitu. Lalu dilanjutkan dengan tutwuri handayani, di mana tutwuri handayani ini berarti di belakang memberikan dukungan. Nah, sebagai contoh, guru memberikan suatu kebebasan kepada murid dalam untuk berkreasi agar murid tersebut bisa bebas untuk berkreasi, tapi kebebasan murid ini tidak selamanya bebas begitu. Jadi memang guru ini mengawasi dari belakang agar murid tersebut tidak salah jalan atau salah arah begitu. Dalam 3 prinsip dalam konteks pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantoro, kita bisa menyimpulkan menurut pemahaman saya bahwa memang saat ini guru sudah tidak lagi menjadi kamus berjalan, tetapi memang guru ini menjadi suatu teladan, di mana teladan dalam berteknologi begitu. Jadi dengan kata lain, guru membimbing siswa agar bijak dalam penggunaan teknologi. Baik, untuk yang nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jadi memang untuk analisis relevansinya dari tantangan terbesar dalam era digital bukan dari akses informasinya, melainkan sekarang ini banyak sekali masyarakat begitu ataupun siswa pada zaman sekarang adanya kecanduan media sosial, cyberbullying, atau berita-berita hoax yang terjadi pada saat ini begitu. Nah, jadi ini merupakan suatu tugas guru untuk
memberikan suatu informasi yang dapat diterima siswa. Jadi guru ini sangat penting ya untuk membimbing di zaman era digital yang sangat maju ini, untuk membekali kepada siswa dalam penggunaan internet begitu secara bijak. Seperti bisa kita berikan contoh, yaitu guru bisa membimbing siswa untuk memberikan konten-konten atau edukasi di mana nanti guru itu akan memberikan suatu feedback yang kritis begitu. Jadi di dalam feedback itu kita masukkan ke dalam pujian atau berikan pendapat yang baiknya seperti apa gitu. Nah, ini merupakan suatu feedback yang dimana isinya tetap bernilai akademis dan bisa dibilang etis begitu. Untuk yang nomor 4 yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Memang pendidikan saat ini bisa dibilang sangat rendah literasi begitu. Sebagai sebagai tenaga pendidik pasti pun tahu bahwa memang kurangnya literasi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi siswa-siswa yang akan datang gitu, sehingga siswa ini suka memiliki sikap atau attitude yang kurang baik begitu, atau etikanya begitu. Nah, di sini apa? Bisa dilihat dari teknologi, tools, dan pilar KHD, jiwa atau soul-nya gitu. Nah, persoalan karakter nasional ini memang hanya bisa diselamatkan atau diselesaikan jika guru-guru di Indonesia kembali menaruh rasa hormat kepada murid. Maksudnya apa? Jadi sebagai subjek pembelajaran ya begitu, kita balik lagi kepada 3 yang tadi, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan itu yang bisa dibilang yang ada tadi tuturi, di mana kita menuntut mereka dengan suatu kelembutan kepada siswa, lalu bangun karso, menyemangati prosesnya begitu, dan yang terakhir sing tulodo, yaitu gimana mercusuar moral di tengah arus derasnya disrupsi Dainal gitu. Terima kasih, saya sudahi presentasi saya dalam keempat pertanyaan. Jika ada salah dan tutur kata saya yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon dimaafkan karena memang di sini saya juga masih belajar untuk berbicara di depan video seperti ini, dan juga memang saya masih banyak belajar untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru yang menurut saya memang di luar sana masih banyak lagi hal yang harus saya pelajari begitu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.